Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and Sis TK News, jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Kita pagi ini kedatangan tamu yang super istimewa. Namanya, kasih tau lah nih? Ntar aja dah. Ntar. Jadi nama ini Kang Irfan gitu kan. Beliau ini salah satu aktivis dakwah TKN yang sehari-hari bertugas di Pustekom ya Kang ya? Betul. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sehari-hari di bidang apa? Pengembangan teknologi pembelajaran ya? Betul. Nah, ini Bro Ensis perlu tahu nih, karena beliau ini menggeluti dunia teknologi, bahkan S2-nya ini jauh. Di mana jauhnya itu dulu? Dari Parung itu lurus lagi. Lurus sampai ke Amerika. Dekat itu kok dari peta. Parung naik di. Waktu itu di kota apa tuh, Kang? Aku 2 tahun di Ohio University. Ohio, ngambil apa tuh? Bisa cerita dikit nggak? Jadi alhamdulillah dari S1, S2 sampai kerjaan tuh nyambung semua. Jadi S1-nya ngambil teknologi pendidikan, S2-nya sama tuh instructional technology. Bahas lagi sama ilmu yang sama. Jadi kerjanya juga di bidang teknologi pendidikan, jadi insya Allah matang dah udah. Berarti matang, ini berarti orang yang tepat untuk berbicara tentang teknologi pendidikan. Betul. Jadi namanya Kang Irfana Steviano gitu. Tinggal di Pamulang ya? Karena kantor ada di daerah Pamulang juga, jadi ngedeketin kantor dah. Oke, Bro Ensis kita diskusi lah dengan Kang Irfan. Ini apa nih Kang, teknologi apa sekarang yang lagi berkembang sih? Di dunia saat ini teknologi seperti apa? Betul, jadi alhamdulillah nih pagi ini kita bisa ngobrol-ngobrol nih tentang hal-hal yang baru-baru di dalam teknologi khususnya untuk pendidikan ya. Jadi secara garis besar ini sekarang ada literasi baru nih. Literasi baru itu tentang secara besaran itu artificial intelligence. Ini makhluk apa nih artificial? Kita taunya artis sinetron. Artis sinetron. Nah, iya itu dia. Artificial intelligence. Jadi, bisa diceritakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Karena revolusi industri keempat ini, jadi yang digantikan oleh mesin-mesin sekarang, kalau revolusi industri ketiga kan tangan-tangan mesin-mesin robotik yang ini bantuan di pabrik yang manufaktur ya. Nah sekarang revolusi industri keempat yang digantikan adalah otak kita. Ya Allah ya Robi. Jadi prosesnya itu udah mulai dia menyamakan. Jadi bersyukur dong nggak punya otak. Oh iya, benar juga ya. Enggak juga. Nanti kita tanam aja gitu. Jadi ini artificial intelligence ini gambaran ininya menggantikan dia mampu melakukan kecerdasan seperti manusia. Betul. Dia mampu memproses data-data gitu ya, dan menganalisis sehingga membantu manusia itu menjadi lebih baik. Gitu. Mempersingkat proses-proses. Nah itu semua. Nah inilah literasi baru ini ya. Sebenarnya nggak tergolong baru, tapi sudah sejak lama. Tapi sekarang ini semakin kita rasakan sekali. Udah kita bisa lihat. Nah, jadi banyak industri-industri, terutama industri yang di swasta ya, itu sudah banyak menerapkan di bidang-bidang mereka tuh. Jadi di bidang bisnis pun ini menjadi sesuatu yang dipakai benar ya, artificial intelligence ini ya. Apa tuh kegunaan artificial intelligence tuh Kang? Nah contohnya ya, jadi kebetulan beberapa waktu lalu punya kesempatan diskusi dengan tim dari Bukalapak. Zaki. Ya, timnya dia dah. Timnya Zaki ya. Tim dari Bukalapak itu, jadi mereka share ke kami tuh ya, di Kemdikbud itu. Ketika mereka menerapkan artificial intelligence, contohnya nih, Akang ketik Bukalapak, kita ini bukan promo ya gitu ya, ini kebetulan lagi diskusi benar gitu ya. Jadi begitu kita ketik, kita mau cari mesin kopi gitu ya. Mesin kopi, nanti begitu keluar searchingnya muncul rekomendasi, misalnya nih, Pak sudah punya mesin kopinya, lagi mau beli. Nah, ini ada bibit-bibit kopi berkualitas nih, Pak. Nah, jadi ditawar-tawarkan. Jadi mesinnya itu memproses. Bisnis yang terkait ya. Betul. Termasuk dia nanti akan ngebaca profil kita. Contohnya nih, usia-usia kita gitu ya. Nanti dia akan memprofiling dengan kebiasaan-kebiasaan kita terhadap mesin itu, terhadap robot. Kita sering suka mencari hal-hal terkait kopi. Nanti begitu pertama yang muncul semua hal yang berkaitan dengan kopi, hal-hal yang baru segala. Nah, dengan melakukan implementasi itu, transaksi omsetnya meningkat tajam. Karena emang
yang dibidik ini jelas targetnya ya. Per segmen terindividualisasi. Oke. Nah, jadi semakin akurat. Gitu, kayak orang mungkin tadi kopi, mungkin kalau orang senangnya traveling, dia sering cari tiket murah. Betul. Sampai akhirnya pun tanpa disadari tuh tiket-tiket murah suka datang. Tiket murah, hotelnya, kan? Paket-paket wisata seperti itu ya. Sampai nanti informasi-informasi terkait destinasi wisata yang menarik tuh. Sampai kulinernya gitu kan ya. Nah itu jadi ketika kita tiba gitu berinteraksi dengan mesin itu sekarang memberikan layanan yang lebih luas lagi. Kayaknya lebih pintar mesin daripada kita lagi jangan-jangan nih. Dia tuh ada pendapat itu, benar nggak lebih pintar mesin dibanding kita? Nah, ini nih. Benar-benar dah. Jadi tetap mesin itu mampu membuat manusia lebih baik lah. Wah, itu jadi ya. Mesin mampu membuat manusia lebih baik. Betul. Ya, tapi tetap keputusan kalau seperti perasaan, emosi itu nggak ada dong di mesin dong. Itu yang gitu kita miliki. Kita miliki. Nah, itu yang justru keunggulan yang tidak akan bisa dirasakan. Gitu. Nah, tadi kan ngomong-ngomong kopi, ini jangan-jangan karena emang acaranya ngopi, disediainnya kopi nih Kang. Ini kudu diminum dulu kalau begini nih Kang. Ini nggak kepikiran kopi. Minum dulu. Jadi di acara ngopi nih. Ini mereknya apa nih anak? Ini Ikhwan Jogja punya usaha. Woi, gitu. Luar biasa. Punya usaha, dia punya buat bikin kopi. Kopi Pak Haji ada gitu. Luar biasa. Rasanya. Terima kasih nih Pak Supri. Pak Supri. Mantap. Kopinya mantap gitu. Mantap Pak Supri. Nah, satu lagi Kang, terkait dengan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Tadi kan contoh dalam bidang industri. Betul. Bisnis dalam arti. Betul. Dalam bidang pendidikan atau dakwah tuh kira-kira implementasinya seperti apa sih? Nah, jadi ini banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa diterapkan dalam pendidikan ya. Jadi contoh-contoh yang kemarin kebetulan saya sendiri yang mengembangkan, ya, saya sendiri dengan tim mengembangkan. Kita bersifat pelayanan. Seandainya contohnya gini, siswa memiliki problematika seputar kelas. Misalnya PR, tugas, mencari informasi gitu ya. Dia ingin berkonsultasi dengan gurunya. Cuma kalau sudah di luar jam sekolah, guru sudah pulang, sekolah sudah selesai, jamnya selesai, dia kan agak sungkan kalau menelpon, apalagi WhatsApp, berteks gitu ya. Dan gurunya mungkin punya kesibukan lain gitu kan, sehingga tidak bisa melayani satu persatu dari sesuai on demand dari siswanya. Nah, kami kemarin berhasil mengembangkan prototipe layanan customer care-nya untuk pembelajaran. Contohnya, contoh Kang. Ya, kalau ada permasalahan X gitu ya, cara solusinya seperti apa? Nah, mesin itu mampu kita ajarkan dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga dia mampu memberikan rekomendasi jawaban yang paling akurat. Gitu. Terkait dengan kasus tadi ya. Kasus per kasus tadi. Jadi semakin sering kita mengajarkan mesin, semakin cepat lagi. Jadi yang perlu belajar itu bukan orang doang ya, mesin ya? Mesinnya kita ajarin dulu, machine learning namanya. Machine learning. Nah, ngajarnya bukan suruh baca buku gitu ya? Bukan. Bukan. Tapi kita masukin. Nanti kalau ada pertanyaan ini segala ini, coba diproses, disamakan. Gitu. Itulah kegunaan nanti nyambungnya ke big data. Big data. Data sebegitu banyaknya, data-data segala macam, baru dirangkai, dirangkum. Nah, disajikan ke individu-individu sesuai dengan karakteristiknya. Itu salah satu contoh gitu. Jadi banyak sekali. Jadi siswa-siswa itu sudah bisa ketika dia belajar integral contohnya. Nah, mesin nanti bisa akan memberi rekomendasi sebelum belajar integral. Kuasai dulu. Sebaiknya kuasai dulu pelajaran ini. Betul gitu ya. kan. Terus selesai ini, kamu sebaiknya naik ke level yang ini. Nah, itu dia. Jadi bahkan teman saya kan itu nih bagi yang sangat menjaga kondisi badan gitu ya, dia sudah berhasil membuat mesin, prototipe mesin ya, ada robot kecil gitu kepalanya. Kalau kita tunjukkan buah pisang, nah, mesin itu akan membaca pisang, walaupun pisang tuh banyak macam-macam ya. Robot ya? Itu robot tuh. Pisang baranang, pisang Ambon tanduk gitu kan. Nah, dia akan baca pisang dan dia kasih tahu
pisang itu kandungannya, kalorinya, proteinnya, semua dikasih tahu. Sampai nanti dikasih tahu kegunaan-kegunaannya. Gitu. Karena mesinnya udah belajar. Kita ajarin dia. Nanti dipoto dari mana pun, dan itu sekarang artinya gini, kita hidup di zaman yang teknologinya serba mudah, udah ada, Kang. Jadi sebenarnya itu fasilitas tinggal kitanya, iya. Kita mau belajar apa enggak? Nah, sekarang bagaimana nih, Kang? Teknologinya sudah ada, perkembangannya juga udah terlihat banget tuh gitu kan. Nah, sekarang bagaimana individunya ini bisa melakukan percepatan gitu untuk belajar? Mungkin ada tipsnya kan sering. Kang Irfan ini berorientasi sering mengunjungi 3T. Terluar, terdepan, terpencil ya. Jadi ini sering memberikan pendidikan-pendidikan terkait dengan teknologi informasi ini ke beberapa sekolah yang perbatasan dengan negeri lain ya. Bang Toib juga lah gitu kurang lebih lah. 3 tahun nggak pulang-pulang. Jadi betul. Nah, pokoknya Broensis yang berada di zona nyaman ya, jangan terlalu lama deh berada di zona nyaman dah. Oke. NKRI itu begitu luasnya, Kang. Begitu banyak kebaikan yang bisa kita berikan untuk orang lain di NKRI ini ya. Apapun skill kita, apapun kemampuan kita itu bisa kita sumbangkan untuk mereka-mereka tuh di seluruh NKRI ini. Jadi terpenting adalah mulai berkolaborasi, Kang. Berpartner, nggak bisa sendirian sekarang, Kang. Era kolaborasi sekarang. Era kolaborasi, betul. Cari teman, cari rekan yang fokus interestnya sama gitu ya, sama-sama saling, jadi semakin cepat dia pintar di bidang sesuatu, kita bisa bantu dia di bidang yang lain. Nah, sama seperti kita berdua ya, Kang. Ya, kita selalu kolaborasi ya. Saya supply teknologi, Akang supply teknologi itu gitu. Betul. Kolaborasi. Ya, kolaborasi gitu. Nah, jadi apa tadi poin utamanya adalah untuk percepatan kita beradaptasi dan juga memanfaatkan teknologi ini, kita harus sering berkolaborasi dengan orang-orang yang mempunyai kecenderungan sama lah, fokus interest yang sama. Betul. Jadi itu saja yang kita coba cari di internet tuh, carinya sudah yang harus bermanfaat sekarang gitu ya. Cari grup-grup itu banyak sekali, Kang. Komunitas-komunitas itu semakin online maupun offline banyak ya. Sebenarnya masuk juga, Kang, gini, Kang. Kalau Iwan Tekian itu kan setiap pekan ada kolaborasi tuh, yang punya fokus interest sama untuk pengembangan rohani, mereka datang ke Zikir Hatam. Nah, itu kalau bentuk kolaborasi tuh. Betul. Tiap bulan manakib. Betul. Karena fokus interest yang sama. Betul. Nah, berjamaahnya itu. Kita upgrade nanti. Kita upgrade lagi, skillnya kita tambah lagi. Jadi ngomong-ngomong, kalau kita upgrade berarti nih Kang Irfan ini, teman-teman nih siap untuk ngisi di TKN News nih. Siap. Untuk para mubalik siap dong? Siap. Siap. Harus ngisi. Jadi Bro and Sis yang banyak bergerak di media, khususnya sekarang kan ini, Kang. Di TKN ini yang menarik, muncul banyak pegiat-pegiat media. Mereka tuh bentuk Facebook, Instagram, bahkan sudah beberapa masuk ke blog, web segala macam. Nah, itu kita lagi mengelompokkan siapa admin-adminnya, kita bikin grupnya namanya TKNpedia. Siap. TKNpedia ini adalah TKN pegiat media. Mereka adalah adminnya. Cakep. Berarti siap dong. Ente cakep. Kalau itu udah jelas dong. Ani cakep, terang aja, Kang Irfan lebih cakep. Idenya cakep maksudnya. Gitu. Nah, jadi siap ya nanti kalau namanya sharing ya. Betul. TKNpedia-nya itu nanti kita clusterin mikro learning. Jadi mikro learning ini yang lagi in sekarang, semakin spesifik task, kemampuan, skill itu semakin yang dicari. Jadi kita jangan lagi ngasih terlalu general. Ini yang aneh demen nih, padahal di skenario nggak ada nih. Muncul begini aja nih. Ingat ya, spesifik. Spesifik. Alhamdulillah. Jadi Bro and Sis, insya Allah teman-teman yang pegiat media TKN, nanti Kang Irfan ini sebagai orang yang ahli dalam mengembangkan teknologi pembelajaran. Nah, itu nanti akan kita undang nih suatu saat ya, Kang ya. Undang untuk ngisi hari Sabtu kita biasa, Kang. Jadi kita setiap hari Sabtu setiap bulan rencananya akan mengundang teman-teman yang bergerak dalam pegiat media itu untuk saling upgrade. Jadi nanti bulan depan dengan Kang Irfan. Insya Allah. Siap, Kang ya? Bulan depan masih oke. Masih oke ya? Belum sibuk nih kan menjelang akhir tahun suka terbang kemana-mana nih. November akhir 2 minggu kuliah di Belanda dulu. Masya Allah. November akhir berarti
Mantap pokoknya. Oke, nanti jadwal kita susun ulang dah. Siap. Kalau Kang Irfan akhir November ke Belanda, saya nanti ke Prancis awal Desember 2 minggu. Nanti Perapatan Ciamis. pakai gosen aja nanti. Ya oke Kang Irfan nih, terima kasih nih waktunya nih Kang Irfan ya. Sama-sama, Bro NC Kang Idan. semuanya, jumpa lagi episode yang akan datang dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.